ورمية شياطين من السماء بشهود المخلوقات ورميها كل جبار من الله ورسالة سلطنته دليل حاضر لما تعلق من سماء النار الساطع وشق من بهائم الله حتى عرض على المنابر اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka min haythu anta walhamdulillah Allahumma rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairin nas wa ala sayyidina al-khadir wa Ilyas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma ya mu'allima sayyidina Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima sayyidina Sulaiman fahimna wa ya muhaqqiqa sayyidina Muhammad haqqiqna. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, saderenge dimulai kegiatan pada malam hari ini, kegiatan rutin pengajian kitab Safinatun Najah. Marilah kita bersama-sama menata hati kita, mengeningkan niat kita, membenarkan niat kita berkumpul pada majelis ini agar supaya sepulang dari majelis ini kita mendapatkan ilmu nafi', ilmu ingkang estu manfaati lan barokai fid din wa dunya wal akhirah. Wawasan surat Al-Fatihah kita hadiahkan kepada guru-guru kita, khususnya guru sejati kita Nabi Agung akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diberikan berkah, diberikan manfaat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa jami'i ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal 'ulama wa syuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, khususan al-anbiya'i ulul azmi minar rusul wa khususan ila al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidina Abu Bakr as-Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Uthman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa sayyidina Wais al-Qarni radhiyallahu anhum wa radu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة القطب الرباني والغوث الصمد لسيدي شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، خصوصا إلى الذين يجاهدون في سبيل الله بأرض نجوى، وخصوصا الأولياء التسعة أولهم سنن أنبل وآخرهم سنن كالجوكو وأصولهم وفروعهم ومريدهم ومحبهم، وبالخصوص بهي أهل الصمد بهي مصلح بالصمد بهي محمد رضوان بهي نصيف الهدى بهي جازلي عثمان بهي رضي جازلي بهي زينة جازلي بهي فاطمة جازلي بهي حميد جازلي قسمي بهي منف جازلي بهي مخبصرات بهي جوهري خطيب بهي أحمد جري جوهري بهي إدريس جوهري بهي مختوم جوهري وأصولهم في المريد وحبهم في سلسلتهم له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وجميع
ahli kubur min umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ahli kubur kita sedaya, monggo emot-emot kanthi nyebat asma-asmanipun ing dalem ati panjenengan sedaya. Ghafirallahu dzunubahum wa nawwara quburahum wa rafa'a darajatihim wa adkhalahum jannatahum firdaus. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat, maksud, tujuan, harapan dan cita-cita kita bibarakati hadhil istiqamah ya Allah, yassarnallahu umurana wa umuran dunya wal akhirah wa khatama hayatina bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir li wa liwalidayil mu'minin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afada alaina min nafahatihi fi daraini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikiku fasal suci. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghilangkan najis. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang zat-zatnya najis. Kemarin sudah diterangkan oleh Muhammad Nawawi yang menyarai kitab Safinatun Najah, bahwasanya zat-zat najis itu disebutkan oleh beliau ada 20. Kemudian dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama najis mughalladhah, yaitu najis yang berat hukumnya. Kemudian najis mughalladhah ini ada 3, yaitu najisnya anjing, najisnya babi, kemudian najisnya peranakan anjing atau babi. Kemudian najis yang nomor 2 yaitu mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu najis yang ringan hukumannya. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah yaitu najis yang ringan hukumannya. Jadi najis mukhaffafah itu hanya satu, yaitu kencingnya anak laki-laki. Kencingnya anak laki-laki ini yaitu harus di bawah 2 tahun dan hanya mengkonsumsi air susu yang murni, entah itu air susu yang murni, air susu dari air susu ibu atau air susu murni dari hewan. Tidak boleh susu formula atau air mineral. Kalau anak laki-laki tersebut sebelum 2 tahun sudah meminum air putih, maka air kencingnya berubah menjadi najis mutawassithah, bukan lagi najis mukhaffafah. Kemudian yang nomor 3 yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah yaitu najis selain najis mukhaffafah dan najis mughalladhah. Maka najis mutawassithah itu yang paling banyak. Kemarin sudah diterangkan bahwa zat najis itu ada 20. Yang pertama yaitu kencing. Kemudian yang nomor 2 madhi, ya, cairan yang berwarna kuning serta kental yang pada umumnya. Kemudian wadi,
Yang nomor 3 itu wadi. Kemudian yang nomor 4 kemarin kotoran atau tinja. Tinjanya manusia atau kotorannya hewan. Kemudian yang nomor 5 anjing. Apa saja yang dari anjing, air liurnya, keringatnya, itu najis semua. Kemudian babi. Yang nomor 6 babi. Kemudian yang nomor 7 anak atau peranakan dari anaknya anjing dan babi. Entah itu anjingnya kawin kali kambing, terus anak iku rupane kambing, tetap niku najis, haram hukumnya. Kemudian yang nomor 8 yaitu sperma dari anjing dan babi. Kemudian yang nomor 9 cairan luka yang berubah rasanya, baunya, warnanya, karena itu merupakan darah yang telah mengalami perubahan. Kemudian yang nomor 10 nanah yang tercampur darah atau nanah yang sudah membusuk, itu najis. Kemudian yang nomor 11 yaitu nanah biasa, karena nanah apabila darah yang telah mengalami perubahan wujud, maka itu disebut nanah. Kemudian mirah niku empedu. Sing najis niku cairane empedu. Kemudian yang nomor 13 cairan yang memabukkan, khamar niku najis. Kecuali nanti khamar niku berubah zatnya menjadi cuka, maka cuka tersebut tidak najis hukumnya. Dikecualikan benda padat yang memabukkan itu tidak najis karena bendanya padat. Seperti daun ganja itu kan memabukkan, akan tetapi tidak najis. Untuk memegangnya itu tidak najis. Kemudian yang nomor 14 sesuatu yang keluar dari perut alias saking lambung, muntahan niku najis. Ketika sudah keluar dari mulut kita, itu hukumnya najis. Kecuali sesuatu yang keluar dari tenggorokan, pokok si tenggorokan atau dukure dodo wonten makmane kita sing nyantel moro watuk medal, nah niku boten najis. Kemudian yang nomor 15 yaitu susu dari hewan yang tidak halal. Kemudian yang nomor 16 yaitu bangkai hewan yang mati, entah itu tanpa proses penyembelian atau disembelih namun tidak secara syariat, itu menjadi bangkai. Pokoknya bangkai hewan kecuali belalang atau ikan. Kemudian yang nomor 17 darah, kecuali hati dan limpa. Lek darah niku najis, maka wonten keterangan setelah kita membahas tentang cara mensucikan najis tentang darah nih. Kemudian yang nomor 18 yaitu makanan yang keluar dari perut binatang. Sing kemarin yang sudah diterangkan bahwa contohnya seperti sapi niku biasanya mengeluarkan makanannya lagi dari perut, moro dikunyah malih, ngoten. Iki hampir sama dengan makanannya manusia yang keluar dari lambung, muntahannya kita itu najis. Pokok sampai metu saking mulutnya hewan ini, maka muntahannya tersebut itu najis. Kemudian yang nomor 9 cairan bisul atau air kulit yang melepuh niku najis. Pokok lek tasik teng kulit boten bledos nggih aman, boten najis. Selama lek meletus dengan sendirinya, lah nanti ada keterangannya di setelah bagaimana cara kita mensucikan najis ini. Kemudian yang nomor 20 yaitu asap atau uap yang uap tersebut atau asap tersebut itu dari barang najis. Kita membakar bangkai, bangkai ini kan najis. Nah, asap
utawa uape niku nggih najis akhirnya. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani izalatin najasah. Faslun utawi iki ku fasal suci al-mughalladzatu utawi najis mughalladhah. Al-mughalladzatu utawi najis mughalladhah iku tathuru dadi suci apa mughalladhah bisa ba'i wasalatin kelawan pitu pira-pira wasuan ba'da izalati ainiha ing dalem sawise ilange kahanane mughalladhah ihdahunna utawi salah suwijine sab'i wasalat iku biturabin kelawan lebu. Yang pertama yaitu najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu bisa suci dengan 7 kali basuhan setelah, nah ini kita catatan setelah hilangnya kotoran tersebut, bentuk dari kotoran tersebut. Pokok saderenge dibasuh, saderenge diguyur kali air yang bercampur salah satunya dengan tanah atau debu, iku bentuke najis niku harus hilang terlebih dahulu. Lek seumpami wonten air liurnya anjing atau kotorannya anjing teng mriki ngaten. Lah lek diguyur riyen mangke najisnya merambat teng pundi-pundi. Nah, air yang mengenai kotoran tersebut itu nanti airnya akan menjadi najis juga. Makanya harus diperhatikan bagaimana caranya kita membersihkan najis, entah itu mughalladhah, entah itu mukhaffafah atau mutawassithah. Pokoknya ainiyah atau bentuk najisnya itu harus hilang terlebih dahulu. Nggih, pripun? Buatan najis. Nggih. Lek menurut pendapat Imam Syafi'i niku hewan seperti napa? Kucing niku kita menganggapnya itu tidak najis. Kecuali nih hewan yang tadi sudah dipatenkan, kucing. Memang banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama dari berbagai hewan, mana yang najis, mana yang tetap suci. Bahkan air liur kita itu suci. Air liur kita itu tidak najis. Kemudian ingus kita itu tidak najis, akan tetapi itu menjijikan. Maten mawon. Mboten. Sampai pun najis mughalladhah. Najis sifatnya najis niku menempel pada tempat tertentu, niku najis yang dikenanya. Wis pokoknya sifat yang menempel pada tempat tertentu, pokoknya zat yang 20 tadi ketika menempel entah itu ke baju atau ke kulit kita, ya niku najis. Baik najis tersebut adalah ainiyah atau hukmiyah. Maka wonten keterangan najis ainiyah ya nopo, najis hukmiyah niku ya nopo. Kemudian banyaknya debu atau tanah, itu ketika dicampurkan ke air itu takrane minimal podo karo banyune, ngoten. Minimal podo karo banyune. Pokok sekiranya debu niku dapat mengeruhkan air. Nah niki lek badhe
mensucikan najis mughaladzah, takaran tanahnya itu minimal sebanding dengan airnya. Sekiranya air tersebut itu keruh dengan tanah tersebut, atau tengkali sekitar kita niku teng sungai niku airnya sudah coklat, nah niku boten usah dicampur dengan tanah malih, karena air tersebut yang tadi kelihatan sudah coklat itu sudah bercampur dengan tanah, maka kita tidak usah repot-repot malih mencampur air tersebut dengan tanah. Lek kita esek bening nggih monggo dicampur malih dengan tanah niku. Caranya ada beberapa kaifiyah. Yang pertama yaitu air dan tanahnya itu dicampur semua, langsung dicampur ngoten, terus mari ngoten diguyuraken teng najis hukmiyah. Nah, kula terangaken riyen. Najis ainiyah nggih. Najis ainiyah niku najis yang masih ada bentuknya. Bentuknya itu berupa ya niku wow. Sifatnya berupa cek wonten warnane, sik wonten rasane kira-kira, terus sik wonten apa nggih? Bau, rasa, warna. Nah, niku sifat dari ainiyah, najis yang memiliki warna, bau, rasa. Nah, niku najis ainiyah. Itulah yang dinamakan najis ainiyah. Maka wajib menghilangkan terlebih dahulu najis ainiyah tersebut. Kalau najis hukmiyah yaitu najis yang tidak ada warna, bau, rasanya, tapi bau kecilaan najis ngaten. Pemriki najis ainiyah pun dihilangaken. Boten damel air nggih. Damel kain utawa disapu atau nopo terus diberseni sampai bersih ngoten. Utawa disabuni ngoten. Pokok boten sampai melebar teng pundi-pundi. Terus ketoke bersih. Utawa teng tekel ngoten, ketoke pun bersih, boten wonten baune, boten wonten rasane, boten wonten warnane. Tapi niku tasik tetap najis. Nah, niku namine najis hukmiyah. Nah, bagaimana kita menghilangkan najis hukmiyah? Tinggal diguyur air. Makanya sebelum kita menghilangkan najis mughaladzah, mutawassithah, mukhafafah, maka kita harus terlebih dahulu menghilangkan najis ainiyahnya, bentuk dari najisnya. Cara mencampurkan air tadi itu yang pertama langsung air dicampurkan dengan tanah, terus rupa campuran ngoten mari ngoten dibeberaken, diguyur ngoten saged. Terus yang kedua juga bisa tanahnya terlebih dahulu, kemudian airnya, tanahnya diratakno dhisik teng tempat najis hukmiyah, terus mari ngoten diguyur air saged. Terus yang nomor 3 air riyen mari ngoten di taburi tanah niku nggih saged. Tapi sing luwih afdol yaitu yang pertama air dan tanah atau debunya dicampur terlebih dahulu. Ngoten. Kemudian bagaimana cara kita menghilangkan najis mughaladzah tadi? Setelah kita menghilangkan ainun najasah atau najis ainiyahnya terlebih dahulu sudah kita hilangkan, maka kita tinggal membasuhnya dengan air 7 kali. Nah, salah satunya dari 7 kali basuhan tadi, salah satunya harus dengan tanah, harus air dicampur dengan tanah, salah satu nih.
entah itu yang awal atau yang akhir, entah itu yang basuhan yang pertama itu yang dicampur dengan tanah, ataupun yang akhir itu yang dicampur dengan tanah, atau semuanya niku bisa. Tapi yang lebih afdol itu yang terakhir, tanahnya yang terakhir. Ihdahunna biturab, salah satunya itu yang lebih afdol ditaruh yang paling belakang. Begitulah cara mensucikan najis mughalladhah. Kemudian wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku tathuru dadi suci apa mukhaffafah birasil ma'i kelawan nyipataken banyu, kelawan nyirati banyu, alaiha ing atase mukhaffafah, ma'al ghalabata sartane bangetaken wa izalati ainiha lan sartane ilangi kahanane najis mukhaffafah. Yang nomor 2, bagaimana kita mensucikan najis mukhaffafah? Bagaimana cara kita mensucikan najisnya anak laki-laki di bawah umur 2 tahun yang konsumsinya masih murni air susu? Itu bagaimana najisnya air anak laki-laki itu, cara menghilangkannya hampir sama, yaitu ainun najasahnya atau barang atau air kencingnya tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Ampun di biarno kali banyu pisan, mangke tambah najis kabeh. Iki diusap kali kain sing nyerap ngoten, dilebetaken den timba. Pokok sampai bersih, mboten wonten tilake ngoten. Terus mari ngoten, setelah sudah hilang ainun najasahnya, barulah kita bisa mensucikan najis hukmiyah tadi. Cilake najis mau bisa disucikan dengan cara dipercikan air saja. Kalau najis mukhaffafah, mboten usah dicuci, mboten usah, wis saged dipercikan air niku sampun suci malih. Yang penting catatannya yaitu barang atau perkara najisnya atau zat najisnya itu harus hilang terlebih dahulu. Kebanyakan dari orang awam yang tidak mengetahui itu langsung diguyur, pokok bersih, ketok bersih, biasanya terus langsung diguyur. Nah, ini kok tambah najis kabeh ngoten. Bahaya nih golek boten ngertos ngoten. Tambah najis danten. Kemudian yang nomor 3, wal mutawasitatu utawi najis mutawasitah iku tangkosimu dan bagi apa mutawasitah ala ismaini ing atase rong bagian. Jadi najis mutawasitah itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ainiyatun, yaitu bangsa najis ainiyah, wa hukmiyatun lan bangsa najis hukmiyah. Wal ainiyatu tawi najis bangsa ainiyah iku allati najis kang tetep iku allati najis laha kang tetep iku kedue ainiyah. Launun utawi warna, waraihun lan ambu, waraihun lan ambu, wa ta'mun lan rasa, falabutta mongko ora bisa ora, falabutta mongko ora bisa ora, alias wajib utawa mesti, falabutta mongko mesti
apa min izalati launiha saking ngilangaken warnane najis wa raihiha lan ambune najis wa ta'miha lan rasane najis wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah wal hukmiyatu utawi najis bangsa hukmiyah iku allati najis la launa kang ora ana warna iku mujud wala raiha lan ora ana ambu iku mujud wala ta'ma lan ora ana rasa iku mujud yakfika mongko nyukupi apa jaryul ma'i ngilangaken banyu alaiha ing atase hukmiyah. Najis mutawasitoh itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang memiliki warna, bau, rasa. Maka wajib hukumnya untuk menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Itu najis ainiyah. Kemudian yang nomor dua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak ada warna, bau, dan rasa. Dan untuk menghilangkan cukup mengalirkan air di atasnya. Maka ketika kita ingin menghilangkan najis seperti kotorannya ayam, kotorannya ayam ditekel ngaten niku ampun dibasuh riyin kali air. Niki banyak kejadian kotoran ayam, kotoran cicak sinteng tekel moro teng griyane jenengan ngoten. Nah niku kan najis. Terus mari ngoten utawa teleke kucing ngoten. Niku kan najis. Nah, mari ngoten ampun langsung diguyur kali tuyo. Mangke niku najis danten. Nah, carane nggih dibersihni riyin najis ainiyahnya itu, bentuk najisnya itu entah itu dengan disapu atau dengan apa? Bal kering utawa apa ngoten niku. Pokok nggih saged damel tisu utawa napa ngoten. Yang penting bentuk rasa warnanya itu hilang terlebih dahulu. Nah, mari ngoten barulah tempat yang tadi najis itu hukumnya menjadi najis hukmiyah. Nah, ketika sudah berubah menjadi najis hukmiyah, maka setelah itu barulah kita guyur dengan air. Nah, setelah kita guyur dengan air, maka tempat tadi yang terkena najis itu menjadi suci. Ngoten. Kemudian wonten tambahan mriki jenis-jenis najis yang dimaafkan niku dimaafkan. Yang pertama yaitu najis yang tidak dapat terlihat oleh mata, seperti percikan air najis yang mengenai pakaian kita, kecuali ketika kita sengaja amit nyun sewu kencing berdiri ngaten. Nah niku kita sengaja kencing berdiri, maka otomatis air kencing yang menyiprat tadi meskipun tidak terlihat maka hukumnya najis alias tidak dimaafkan. Lek seumpami ancen boten ketinggal nyiprat teng bajune panjenengan, lek sengaja pipis ngadeg ngoten, maka bajunya juga ikut najis. Maka harus diperhatikan ketika kita membuang air kecil.
Kemudian yang nomor dua, najis yang dimakfu atau najis yang dimaafkan yang nomor dua yaitu najis yang dimakfu pada pakaian saja, tidak dimakfu pada air, yaitu darah. Darah, nah ini darah yang sedikit, nah niku darah yang sedikit itu dimakfu ketika mengenai pakaian. Oke. Ketika mengenai pakaian terus mari ngoten pokoknya darah sing dibilang sedikit umumnya wong ngomongnya niku oh gedene mek titik iku. Nah, niku berarti darah yang dimakfu, najisnya dimaafkan. Ngoten. Dimaafkan najisnya. Terus mari ngoten kena kain, kena pakaian kita. Terus mari ngoten sewaktu ketika kita mencuci bajunya terus cilake nggih boten ilang. Nggih dimakfu niku. Maka najis tersebut dimaafkan. Tapi ketika darah itu menetes pada air, maka meskipun darahnya itu sedikit, hukumnya akan najis. Maksudnya banyu niku nggih dadi najis. Ngoten. Banyune niku dadi najis. Kemudian yang nomor 3, jenis najis yang dimaafkan yang nomor 3 yaitu najis yang dimaafkan atau yang dimaafkan pada air saja, tidak dimaafkan pada pakaian. Seperti bangkai binatang. Nah ini wonten bangkai binatang, contoh nyamuk wonten nyemplung teng air banyu minuman kita nih nyemplung wonten. Nah niku mboten najis banyune, mboten najis. Akan tetapi ketika bangkainya nyamuk tadi itu masuk ke saku kita, terus kemudian kita sadar bahwa di saku kita itu ada bangkai nyamuk. Nah, baju kita itu tidak bisa dipakai untuk sholat. Itu bangkai, kategori bangkai. Maka tidak sehukumnya memakai baju yang mana baju tersebut terdapat barang yang najis. Orang wonten nyamuk mati mlebet teng sakune jenengan. Niku mboten sah mangke salate karena niku bangkai, termasuk bangkainya hewan, bangkai cicak, bangkai napa mawon, lek serangga kan mboten najis. Kok serangga, belalang sing boten najis ini kan belalang kali ikan. Nah, ada 3 tadi ya, jenis najis yang dimakfu. Kemudian wonten catatan malih, termasuk darah yang dimakfu, termasuk darah yang dimaafkan adalah darah hewan yang tidak mengalir darahnya seperti nyamuk. Nah niku darah yang dimaafkan. Terus cicak, kutu, meletak kutu kan wonten darahnya kan, nah niku mboten najis. Kemudian apabila tidak sengaja mengeluarkan darahnya, baik banyak atau sedikit, maka akan dimaafkan. Niku pokok darahnya hewan yang tidak mengalir, baik banyak maupun sedikit, maka akan dimakfu. Pokok boten mengalir. Kemudian apabila disengaja, nah ini
apabila disengaja, ya wau kan boten sengaja moro mati kenging kita darai niku dimakfu. Lek niki apabila disengaja, maka hanya darah yang sedikit saja yang dimakfu. Sengaja diceples ngoten. Nyamuk tapi wis jelas niku darah yang sedikit, maka itu yang dimakfu. Ketika ada nyamuk yang besar, berukuran besar, pokok sampai mengalir darahnya, diceples, nah niku baru sing najis. Ngoten. Tapi wonten ta ngoten sing nyamuk sampai mengalir darah itu. Kemudian ada pun bangkainya, bangkai bangkainya nyamuk, bangkainya kutu, bangkainya cicak, terus pokoknya niku bangkainya hewan kecuali ikan dan belalang, maka hukumnya najis tanpa dimaafkan. Najis hukumnya. Kemudian catatan yang nomor 2, catatan sing pertama yaitu tentang darah. Nah, niki yang nomor 2 tentang darah dari kita, semisalnya luka, semisal luka atau apa? Bisul ngoten niku, jerawat, apabila sengaja mengeluarkan sengaja di pites ngoten, maka yang dimakfu itu hanya yang sedikit, maksudnya sing cilik-cilik utawa wonten darahe sing cilik sing titik ngoten, nah niku mawon sing dimakfu. Tapi lek sing gede ngoten, udun utawa sing gede ngoten niku lek dipetes ngoten sing kuatah darahe, nah niku najis. Pokok kalau darah yang keluar itu banyak mengalir dari kita, itu najis. Apabila tidak sengaja, nah lek boten sengaja ya napa, maka meski sedikit atau banyak darah yang keluar itu semuanya dimaafkan, alias hukumnya boten najis. Lek boten sengaja, ora kesenggol menapa ya, udun atau napa kesenggol, ora jebrot ngoten. Nah, darah yang mengalir tadi dimakfu, alias tidak najis, tapi ya jijik ngoten, mesti ndang-ndang diperseni. Kesimpulan pada malam hari ini yaitu kita membahas tentang najis, bagaimana cara menghilangkan najis. Yang pertama, cara menghilangkan najis mughalladah yaitu harus dihilangkan perkara najisnya terlebih dahulu atau barangnya terlebih dahulu tadi, kemudian setelah hilang baru kita basuh dengan 7 kali basuhan, yang salah satu basuhan air tersebut harus dicampurkan dengan tanah. Kemudian yang nomor 2 yaitu najis mukhafafah, najisnya anak kecil laki-laki yang di bawah 2 tahun yang konsumsinya hanya air susu yang murni. Kategori air susu murni itu air susu ibu dan air susu dari hewan, entah itu sapi atau yang lain kambing, pokok sing murni, mboten angsal susu formula, air mboten angsal. Maka hukumnya nanti ketika sudah meminum air putih atau air susu formula, anak laki-laki tersebut air kencingnya menjadi air kencing yang najis mutawasitoh, bukan mukhaffafah lagi. Adapun kemarin yang sudah saya terangkan bahwa ketika anak laki-laki tersebut
ditahnik nggih, ditahnik atau nggih niku wau sing dimakmaken kurma. Biasanya niku kan tabarukan teng yai-yai ngalap barokah ngoten. Nah, itu tidak menghilangkan hukum air kencingnya itu tetap, alias air kencingnya itu tetap dia menjadi najis mukhafafah, tetap bukan berubah menjadi najis mutawasito. Kemudian yang nomor 3 yaitu najis mutawasito, dan najis mutawasito di sini terbagi menjadi 2, yaitu ainiyah, najis yang berbangsa ainiyah. Terus yang nomor 2 najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang memiliki warna, bau, rasa, gampangannya ngoten. Terus najis hukmiyah, najis yang tidak memiliki warna, bau, rasa, alias cilake najis wae niku sing sampun bersih niku najis hukmiyah. Maka cara menghilangkan najis mutawasito juga sama, harus menghilangkan ainiyahnya terlebih dahulu. Kemudian setelah perkara atau barangnya sudah hilang, sampai bau, warna, rasanya sampun hilang, baru kita mengguyurkan air. Nah, setelah kita sudah mengguyurkan air, maka tempat tersebut akan menjadi suci. Mugi-mugi pertemuan pada malam hari ini, ilmu yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu depan kita akan membahas tentang haid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala Ahmad amrik Muhammadil khalqi wa sa'ada kaunika 'adada khalqi wa rida 'arshi wa zinata 'arshi imdada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dini wa ahina 'ala sunnati wa misna 'ala millati wa hashunna fi sumratih. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah was sabil mithani wal qur'anil 'azim an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi dinina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnati wa fitnati wa bu'si wa tayir. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun li kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil fidhi wa Rabbi fa'ala bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Rabbi fa'ala bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. رب فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتي ومعافاتي من الفتن. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah,